Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dan keluarga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki tema 3. Tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Materinya yaitu mengenal kenampakan alam dan pemanfaatannya. Setiap wilayah provinsi di Indonesia mempunyai berbagai macam kenampakan alam. Dalam satu wilayah mempunyai berbagai macam kenampakan alam yang berbeda-beda pula. Ada wilayah yang subur, ada wilayah yang tandus, atau wilayahnya sebagian besar terdiri atas hutan lebat. Yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, pegunungan, sawah, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Berikut contoh gambar-gambar kenampakan alam. Bisa kalian lihat ya. Nah, yang pertama yaitu ada kenampakan alam itu di wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk ke dalam wilayah daratan yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, tanjung, dan pantai. Wilayah daratan Indonesia mempunyai luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Setiap pulau di Indonesia memiliki luas dan bentuk wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh kenampakan alam selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran rendah biasanya jenis palawija dan padi. Permukiman atau rumah-rumah dan pabrik-pabrik industri pada umumnya terletak di wilayah dataran rendah juga. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Wilayah daratan yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Dataran tinggi pada umumnya ditumbuhi hutan yang banyak, menghasilkan berbagai jenis kayu seperti kayu jati, kayu meranti, kayu damar, dan lain-lain. Hasil hutan tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk kepentingan industri bubur kertas, kayu lapis, mebel, dan kayu bakar. Selain itu, di hutan juga akan banyak ditemui hewan-hewan karena banyak hewan-hewan yang tinggal di hutan sebagai tempat tinggal mereka. Kenampakan alam selanjutnya yaitu gunung. Gunung ada dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Gunung berapi terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung berapi yang masih hidup atau aktif, gejala yang tampak adalah timbulnya ledakan atau letusan. Kegiatan gunung berapi diawasi oleh Jawatan Geologi. Nah, jawatan ini memiliki alat pencatat gempa bumi yang disebut seismograf. Beberapa bentuk gunung api yaitu gunung api kerucut atau strato, gunung api landai atau mar, dan gunung api perisai, disebut juga dengan tameng. Bentuk ini dipengaruhi oleh letak dapur magma dan sifat magma yang keluar dari perut bumi. Jadi magma itu cairan yang keluar dari perut bumi.
Gunung memiliki manfaat bermacam-macam, antara lain gunung dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Selain itu, material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah. Pasirnya dapat digunakan untuk bahan bangunan. Gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. Dengan keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Penampakan alam selanjutnya yaitu danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Tentu kalian pasti sudah pernah melihat ya danau. Pasti kalian tidak asing lagi dengan danau. Pada umumnya, genangan air danau relatif luas. Berdasarkan cara terbentuknya ada dua macam, yaitu danau buatan dan danau alam. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Nah, danau buatan ini sering disebut juga dengan waduk. Sedangkan danau alam adalah danau yang terbentuk oleh peristiwa alam, antara lain karena letusan gunung api, gerakan kulit bumi, dan pelarutan batuan kapur oleh air hujan. Nah, manfaat danau atau waduk antara lain menampung air hujan sehingga bisa mengurangi banjir. Yang kedua yaitu untuk mengairi sawah dan industri. Yang ketiga yaitu tempat memelihara dan penangkapan ikan. Yang keempat yaitu untuk olahraga air dan rekreasi. Penampakan alam selanjutnya yaitu pantai. Pantai adalah daratan di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Pantai terbentuk antara lain karena mendapatkan pengaruh air laut seperti gelombang, pasang surut, dan arus. Pantai landai banyak dimanfaatkan, antara lain untuk perikanan dan tambak. Hasilnya ada udang dan ikan bandeng. Contohnya yaitu di pantai utara Jawa. Manfaat lainnya yaitu untuk rekreasi dan olahraga, atau juga disebut sebagai objek wisata. Contohnya yaitu pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta dan pantai yang ada di Kuta atau Bali. Manfaat lainnya yaitu pantai juga dimanfaatkan untuk tambatan perahu-perahu nelayan. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.